Kalau harga minyak dunia naik $1 aja, katanya bisa nambah beban negara hingga triliunan rupiah. Berarti, ini bukan soal perang Iran lawan Amerika. Meski perangnya bukan di Indonesia, tapi nyampe tuh ke rumah kita, sampai ke dapur kita. Ya, kalau kita bicara minyak itu kan bukan urusan bensin aja. Ya, sekarang kalau harga minyak naik, biaya transportasi naik, biaya logistik naik, harga barang naik. Ya, mungkin lo sempat lihat kali di beberapa konten gue juga sharing. Kadang waktu gue ke kantor, kan gue tinggal di pinggiran Jakarta, ya. Gue tinggal di Tangsel. Gue kalau ke SCBD, gue pakai MRT. Ya. Kadang gue pakai KRL, ya. Bukannya gue nggak punya mobil dan bukannya gue nggak punya uang gitu, enggak. Tapi gue lihat efisiensi waktu, efisiensi biaya. Kenapa masih banyak orang yang punya penghasilan bahkan lebih dari cukup sekalipun nggak bersisa gitu loh setiap bulannya, bahkan sebelum waktunya dia gajian. Gue pengen bertanya sama lo, kalau misalnya kita kalau mau menabung tapi untuk yang panjang nih, yang buat kita hari tua setelah pensiun gitu, itu bagaimana ya kira-kira? Kalau memang tujuannya adalah untuk jangka panjang, menurut gue jangan taruh uang lo banyak-banyak di tabungan. Kapan nih waktu yang paling terbaik buat investasi gitu? Jawaban gue, kalau gue bisa kembalikan waktu, ya gue kepengennya di era tahun 90-an gitu. Iya kan? Zaman apa-apa semua masih murah, ya kan? Seperti itu. Tapi kan gak bisa. Iya kan? Jadi mulailah sedini mungkin. Selamat datang di diskusi Taman Belakang bersama gue, Dika PL03. Topik kita kali ini, jujur aja lagi deket sama kehidupan kita semua. Mulai dari konflik global, sampai efeknya ke harga minyak dunia. Mungkin banyak dari kita yang gak sadar, kalau harga minyak dunia naik $1 aja, katanya bisa nambah beban negara hingga triliunan rupiah. Dan ujung-ujungnya yang kerasa bukan cuma negara, tapi dapur rumah kita. Berarti, ini bukan soal perang Iran lawan Amerika, ini soal kenapa belanja bulanan lu tiba-tiba mahal. Di episode kali ini, kita kedatangan sosoknya luar biasa. Seorang yang terkenal di dunia entertainment dan juga di dunia finansial. Mas Adrian Maulana PL96. Wey. Halo Dik, apa kabar? Baik. Thank you ya, ini udah ngundang gue ini di sini. Waktu itu udah kayak beberapa kali ya, tapi belum ketemu aja jadwalnya ya. Iya, udah lama gue pengen ngundang Mas nih. Gue pengen ngobrol soal ini, soalnya investasi dan finansial gitu. Bener banyak belajar. Oh gitu, gue pikir pengen nanyain waktu zaman di PL dulu. Enggak ya? Itu juga, itu boleh loh kalau misalnya mau dibahas. Sebelum kita mulai diskusinya, kita mau ngucapin terima kasih kepada Telkom atas dukungannya dalam acara Lustrum 60 tahun SMA Pangudi Luhur yang berlangsung lancar. Nah Mas, cerita dikit dong, waktu lu di PL kayak apa? Kayak lu gak pernah aja kan, lu juga udah anak PL. Jauh Mas, gue kan waktu lu sekolah gue udah lulus. Gue belum lulus. Lulus SMP gue belum juga. Oh iya, kita beda SD 7 tahun ya bedanya ya. Ya ampun. Tapi kelihatan gue gak beda jauh dari lo ya. Lu lebih muda daripada gue malah kelihatan. Lu kayak lebih happy daripada gue deh. Enggak lah. Jadi kalau ya gue pikir kurang lebih sama. Mungkin yang beda, waktu zaman gue tuh gue masih pakai seragam kotak-kotak bebas tuh. Bahkan ada baju bebas. Ya, baju tuh kaos maksudnya? Enggak, ya maksudnya kita pakai tetap yang ada kerah tapi bebas, gue masih ngerasain. Tapi memang di saat itu lagi mau peralihan untuk diseragamin tuh. Wow, banyak yang protes sampai kita pernah demo segala. Iya, sampai temen gue ada yang pernah diskors malah kan, aduh gitu. Tapi ya itu seru. Ya kalau kita bicara PL kayaknya nggak ada habis ya, karena selalu punya kesan di diri kita masing-masing ya. Ya gurunya, ya suasana, ya sekolahnya, ekskulnya. Apalagi gue kan ekskulnya pecinta alam bro. Ya kan, angkatan gue dulu dikit banget yang masuk pecinta alam. Karena ya lo tau lah, suruh makan campur gitu kan. Makan campur jadi gini, contohnya misalnya kita ada berlima ya kan. Pada saat waktu masih jadi calon anggota muda nih ya kita ya. Terus kita disuruh makan, oke. Ya lu bawa apa? Ya lu bawa roti, kan pada nggak tahu. Lu bawa roti, gue misalnya bawa nasi goreng, temen gue yang lain misalnya bawa mie, yang satu lagi misalnya dia bawa gorengan gitu, ya kan? Yang satu bawa kuah-kuahan gitu kan? Ditaruh di dalam kertas, plastik sampah gitu, dimasukin tuh semua roti, mie, nasi goreng, gorengan apa segala macam, dimasukin, dikocok gitu, kasihin air apa jadi kayak benyek kayak bubur bro, makan bersama. Rame-rame tuh. Rame-rame, lo bayangin nggak bro, ya kan? Itu yang ya ada yang gue edit sih sebenarnya, ada yang lebih kejamnya lagi itu kan, lo tau lah ya anak PR gitu kan.
Tapi itu ya sampai sekarang sih tetap berkesan lah, memorable buat gua. Dan ya walaupun gue masuk kuliah, sekarang gue lagi S2, tapi masa-masa SMA tuh wah benar-benar menurut gue sih Iya. nggak tergantikan. Dan gue happy banget dan gue bangga banget karena SMA PL itu brotherhoodnya luar biasa. Gue kalau kemana-mana juga masih anak PL ya, maksudnya angkatan berapa atau gini. Dan ya kita dulu mungkin senioritas ada, tapi begitu kita udah keluar jadi alumni kita sama. Ya panggilannya oke lah, mas, ya om atau bang atau apa gitu kan. Tapi kayak udah nggak ada gap, ceritanya kurang lebih sama, keseruannya juga sama gitu. Karena kita semuanya batangan semua gitu kan. Jadi pada saat iya nih kita kalau ada cewek aja datang nih, wah ke sekolah, wah langsung deh tuh, ya kan. Aura kita langsung membuncah tiba-tiba kayak nggak pernah ngelihat perempuan, emang nggak pernah ngelihat pada saat itu gitu kan. Itu jadi cerita buat kita sama-sama. Well, ya pokoknya menarik lah. Nama lu waktu di PL siapa? Waduh, oke. Orang malah banyak nggak tahu nama asli gua, bro. Oh gitu. Oh iya, nama asli gua itu adalah Hadid Adrian Maulana. Hadid itu diambil dari Al-Quran, ya dari surat Al-Hadid, artinya tuh besi. Makanya mungkin kenapa gue akhirnya di belakang jadi suka angkat besi gitu ya. Hadid Adrian Maulana. Tapi di PL begitu gue masuk, gue dipanggil orang abang, karena memang tuh panggilan kecil gue, panggilan di rumah dari SMP sampai akhirnya gue SMA dipanggil abang. Tapi lalu kemudian kan gue masuk pencinta alam. Anak-anak GPA itu kan punya nickname-nya dia. Iya, betul. Ya, nama gue itu adalah Cawat. Cawat itu celana dalam, bro. Iya kan? Gue dipanggilnya Cawat. Ya, tapi karena gue juga ada keturunannya dari Sumatera Barat, Padang, orang juga suka manggil gue Padang. Tapi yang tetap kalau nama yang paling populernya di PL ya adalah Cawat. Oh, okay. Seperti itu. Ada alasan khusus gak kenapa Cawat? Gue juga kagak ngerti ya. Oh, random aja sebutnya. Kayaknya senior-senior yang ngasih nama tuh random gitu. Tapi seinget gue nggak pernah gitu, segila-gila gue sekolah nggak pakai celana dalam, gue nggak pernah gitu loh. Tapi kalau bicara mengenai celana dalam ada satu cerita sih sebenarnya. Betul. Waktu gue ini lagi pecinta alam, kita lagi naik gunung, ya kan biasa lah naik gunung, pasti kan ada nyuci-nyuci gitu ya kan bro, ya kan. Terus ya namanya di pinggir sungai yang pakai ada batu-batu gitu kan, ya gue misalnya gue di sini ya, yang ada senior gue di sini, yang ada anak sini gitu kan. Suatu ketika, tolong. Apaan? Pas gue lihat kan, kolor lagi jalan gitu kan, set gitu kan. Tolong, takut hanyut, ya kan. Terus akhirnya gue ambil pakai ranting dong kan, cek, gue cocok ini kan, pas gue lihat, anjrit, gue bilang gitu kan. Anjrit kenapa? Ya zaman-zaman kita dulu 30 tahun tuh merek-merek kolor apa sih? GT Man, Rider. Krokodil. Iya kan? Ya itu komplit. Sampai sekarang mungkin masih ada. Yang ini gue lihat Boeing 737. Anjir, itu merek pesawat kan. Ini gratisan atau apaan? Gue pengen ngakak pada saat itu. Gue lagi nemuin, terus udah gitu sepada gak ngaku lagi kan. Pas ini kolornya apa nih? Pada diem. Anjrit lo, gue bilang ini siapa nih? Gue bilang gue sebarin ke sekolah. Modal dikit loh kolor. Gak terlupakan lah itu berarti masa itu ya. Gak terlupakan bro. Karena gue waktu pecinta alam kan, itu dia. Makanya teman-teman gue PL itu ngelihat gue sekarang itu bener-bener kayak bumi dan langit. Karena lu pada zaman nge-mall, gue zaman dulu gak suka nge-mall bro. Hobi gue tuh hiking, camping, di Ciseeng tuh di sana di Sawangan rappling, malam minggu ke Gunung Salak gitu loh. Nanti pulang sih minggu siang, minggu sore seperti itu, Senin sekolah gitu, naik truk-truk gimana gitu. Terus tiba-tiba gue kuliah mesin, begitu selesai Abang Jakarta main sinetron, make upan gitu kan. Ini gila. Dan dulu waktu zaman di PL gue sempat gemuk, gendut bro, 93 berat gue waktu kelas 3 bro. Oh gitu. Iya. Ada fotonya gak? Gue pengen lihat. Ada lah, harusnya ada. 93 bro. Ini hari ini gue sekarang 69. 69 ya. Padahal udah 30 sekian tahun lalu. Gue masih pakai celana yang sama, gue masih pakai baju ukuran yang sama. Ya karena gue udah kenyang jadi orang gendut dari SMP
gitu ya. Mhm. Ya gue nggak mau balik lagi sih. Kenapa? Ya nggak nyaman. Ya kan makin tua dengkul kita juga Ya, jadi berat bro, benar. bermasalah kan bro. Mhm. Jadi ya kita maintain aja sekarang lah gitu. Nah Mas, gue soalnya terakhir kan baca berita yang lu itu Mas, yang soal lu diundang ke CNN yang ngebahas investasi Energi, dan terus energi kemudian gitu. juga bagaimana untuk negeri kita gitu kan ya. Kira-kira hal-hal apa yang keluarga bisa antisipasi ya untuk menghadapi ketidakpastian global seperti situasi saat ini gitu Iya kan ya. betul. Kalau misalnya menurut Mas Adrian sendiri, konflik yang ada di global dan ada yang terkait dengan minyak itu dampaknya besar nggak sih sebenarnya ke Indonesia? Iya, menurut gue sih jelas besar ya. Meski perangnya bukan di Indonesia, tapi nyampe tuh ke rumah kita, sampai ke dapur kita. Ya kalau kita bicara minyak itu kan bukan urusan bensin aja. Ya, sekarang kalau harga minyak naik, biaya transportasi naik, biaya logistik naik, harga barang naik, ujung-ujungnya daya beli nanti akhirnya terdampak. Ya, kalau terkait dengan keuangan negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, ya besar kemungkinan negara harus menambah hutang baru, negara harus mungkin melakukan penghematan atau mungkin membatasi kuota gitu. Pokoknya intinya bagaimana negara ini tetap harus bisa survive kan seperti itu ya. Nah kalau bicara tadi negara kita ini kan memang menghasilkan minyak, tapi kan kita lebih banyak yang kita konsumsi, ya, makanya kita harus tetap import. Jadi setiap kenaikan harga minyak, di satu sisi kita dapat tambahan pendapatan, tapi belanjanya juga lebih besar. Ujung-ujungnya defisitnya juga makin bengkak, semakin besar. Nah, pernah gue katakan di salah satu kesempatan waktu interview itu, setiap kenaikan $1 harga minyak itu bisa menjadi beban buat APBN mungkin kurang lebih sekitar 6,8 triliun. Yang sekarang kalau kita tahu APBN itu diasumsikannya harga minyak $70 per barel. Ya, tapi kemarin dengan adanya kegagalan negosiasi di Islamabad, Pakistan antara Amerika dan Iran, Amerika bilang mau blokade Selat Hormuz itu kan. Dan kita tahu Selat Hormuz itu 20% perdagangan minyak lewat sana. Sehingga harga minyak langsung naik sampai di 104. Nah, kita masih pakai asumsi yang lama nih. Padahal ya kenyataannya sudah harus disesuaikan. So, intinya perang di luar negeri, pelurunya mungkin nggak nyampe ke kita, tapi dampaknya bisa sampai ke dapur kita gitu loh. Ya sekarang kan seperti lo tahu mungkin sempat baca juga lah bahwa pemerintah akan ngejaga bahwa BBM subsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun, gitu kan? Ya tapi kan kita tahu kan negara kalau nggak memang dibebankan ke masyarakat, otomatis kan ke negara. Nah negara kan gimana nih? Tadi gue bilang harus menambah utang, ya kan? Atau kalau enggak membatasi kuota. Tapi nanti terjadi kelangkaan BBM, masyarakat bisa chaos juga gitu kan. Atau mungkin penghematan. Tapi mungkin ada salah satu program yang lagi sangat rame dibicarain, nggak mau dihemat gitu. Jadi ini gimana nih gitu. Ya kita tinggal tunggu aja lah. Ya mudah-mudahan lah pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategik untuk bagaimana membuat Indonesia ini bisa tetap survive ya. Kalau dengan kondisi seperti ini, kita tuh harus apa ya sebenarnya? Gue tuh kemarin belanja bulanan nih Mas ya. Gue biasa beli Indocafe Coffee Mix yang isi 100 tuh misalnya. Itu biasanya beli 140.000. Sekarang jadi 190.000 gitu. Dan itu gue belinya tuh di hari-hari yang which is tuh harusnya murah ya. Terus kayak harga mentega tuh gue lupa harganya berapa, tapi pas gue hitung itu tuh naiknya tuh sampai 20% gitu. Berarti tuh sebenarnya kita tuh udah ngerasain lo dampaknya lo gitu. Iya dong, pasti. Ya kembali lagi masyarakat kan umumnya nggak bisa berbuat banyak kan terhadap hal-hal yang memang di luar kewenangan kita. Tapi kita tetap bisa untuk mengendalikan apa-apa yang masih menjadi kewenangan kita. Contoh,
ya mungkin kita lakukan penghematan. Contoh tadi misalnya kalau bicara di dapur, yang tadinya masak tiap hari, mungkin kita masaknya 3 hari sekali. Selebihnya kita bisa masukin di freezer, nanti tinggal panasin. Minimal lo bisa mengurangi penggunaan LPG di rumah. Oke lah, mungkin 10-20% ya dengan harga LPG ya mungkin cuma 200-300 ribu sebulan ya. Tapi kalau dilakukan oleh banyak masyarakat, jutaan masyarakat, lumayan juga penghematannya kita ya. Lalu kemudian ya transportasi. Karena transportasi itu kan merupakan salah satu konsumsi energi yang terbesar. Ya mungkin lo sempat lihat kali di beberapa konten gue juga sharing kadang waktu gue ke kantor, kan gue tinggal di pinggiran Jakarta ya. Gue tinggal di Tangsel, gue kalau ke SCBD gue pakai MRT. Nah, kadang gue pakai KRL ya. Bukannya gue nggak punya mobil dan bukannya gue nggak punya uang gitu, enggak, tapi gue lihat efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga kita bisa berkontribusi buat bukan hanya buat Indonesia ya, yang terjelas Jakarta polusinya kayak apa, tapi kita bisa kontribusi buat dunia juga, buat bumi kita kan gitu. Dan karena gue tersadar bahwa gue punya anak ya, gue kepengen anakku juga bisa menikmati seperti yang kita udah pernah dulu rasain gitu kan. Kalau tadi bicara mengenai transportasi, bayangkan gue yang tadinya misal keluar 100 ribu gitu kan karena bensin ya, misalnya gue commute itu 60 kilo per hari. Kalau bensinnya 110 aja berarti butuh 6 liter. 6 liter kalau kita pakai BBM yang non subsidi 12.300, anggaplah 75.000, 80.000 atau gue genapin jadi 100.000. Ya. Kita 30 hari mondar-mandir, Sabtu Minggu kan juga weekend dong, ajak orang tua, ajak mertua, 3 juta buat bensin, belum termasuk tol, belum termasuk servis dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita combine pakai public transportation, MRT, gue cuma bayar belasan ribu tuh dari Lebak Bulus sampai ke kantor gue. Ya oke lah, dari Bintaronya ke situ mungkin harus sambung ojek atau apa. Atau misal gue pakai KRL, gue turun di Jurangmangu, di dropin, gue sampai ke Palmerah cuma 3.000 perak bro. Sampai Palmerah, dari situ gue mau sambung taksi kayak baru gitu kan, 33.000 pulang pergi 66.000. Jadi itu aja gue bisa berhemat setiap bulan dari transport. Mungkin bisa lebih dari 2 jutaan to be honest. Apalagi kalau selama ini sebelumnya gue pakai taksi melulu gitu kan. Nah, uang 2 juta itu yang kita bisa alokasikan ke hal-hal lain yang mungkin bisa lebih bermanfaat. Bukan buat sekarang, tapi mungkin buat di jangka panjang. Makanya mungkin ya lo tau gak, tadi pas ngomong, wah pengen belajar investasi gitu kan. Ya itu gue memang, alhamdulillah udah belasan tahun terakhir ini gue belajarin. Dan terus belajar, sampai sekarang gue juga masih belajar. Tapi gue juga praktekin gitu, karena gue gak mau apa yang gue pelajarin ya cuman lewat begitu aja. Dan alhamdulillah gue dari 2016 sampai 2024 gue memang akhirnya memutuskan untuk ninggalin dunia pertelevisian dan fokus jadi profesional kantoran waktu itu di manajer investasi asal Inggris namanya Schroders. Gue 8 tahun 3 bulan di situ. Dan lalu kemudian gue juga sempat mampir di anak perusahaan Bank Mandiri waktu itu ya, di Mandiri Sekuritas. Gue jadi eksekutif vice president di sana. Dan kemudian mungkin gue merasa mungkin this is my time untuk gue berada di luar ya. Jadi sehari-hari sekarang gue sambil kuliah, gue lagi kuliah lagi bro, gue ambil S2 di BINUS, gue ambil jurusan strategi and execution, sambil gue juga baru men-set up usaha sendiri sama istri gue. Kita bikin satu entitas namanya Inspira, PT Inspirasi Sehat Indonesia, karena kita tuh kan senang dengan segala hal yang terkait dengan kesehatan. Jadi sehat secara fisik, sehat secara mental, karena bini gue tuh psikolog. Kemudian sehat secara finansial juga, karena ya dari pengalaman gue sebagai seorang yang megang lisensi wakil manajer investasi dari OJK, gue juga punya sertifikasi sebagai financial planner, gue juga punya license sebagai broker dealer. Nah, hal-hal itu membuat gue cukup confident ya untuk gue bisa sharing ke banyak orang, ke korporasi, ke karyawan. Harapannya adalah supaya teman-teman, apapun profesinya, dia mau jadi pekerja, mau jadi business owners, harus melek secara finansial, tapi juga harus paham akan prinsip-prinsip, bukan hanya berinvestasi, tapi prinsip-prinsip yang
lo yakinin dalam keseharian lo. Misalnya kalau yang muslim ya mungkin pengennya yang syariah. Ada kok produk investasi yang syariah. Karena kalau tadi lo bicara investasi, ada 1001 jenis investasi dan gak semuanya juga yang benar. Lebih banyak yang gak benar. Yang bodong pun juga banyak gitu kan. Nah, gue terpanggil gitu loh untuk bagaimana ya membangun awareness di masyarakat supaya masyarakat kita nggak terjebak gitu loh. Kira-kira begitu, Dik. Oh iya. Bini gue tuh juga psikolog, Mas. Dia biasa masalah hubungan yang dia pegang. Jadi ketika dia konseling dia cerita sama gue, memang bener kata lo, banyak yang masalah keluarga itu ujung-ujungnya karena uang. Gitu, banyak yang dia hadapin yang jadi orang yang konsultasi sama dia gitu. Nah, itu juga sebenarnya menjadi ketakutan gue kalau misalnya menghadapi itu. Dengan kondisi sekarang nih, misalnya kita pun juga akhirnya bisa menabungnya cuma sedikit nih, Mas ya. Itu kita harus ngapain ya, Mas ya? Maksudnya kita mau mulai menabung untuk masa depan, sisi yang kita sisihin yang nggak seberapa ini, itu seperti apa ya alokasinya menurut Mas enaknya? Oke, sekali lagi kalau gue memang orangnya nggak kaku ya, gue nggak merasa bahwa one size itu harus fits for all, nggak. Tiap-tiap orang kan berbeda. Tapi minimal kita bukan berapa persennya atau kemananya, bukan. Tapi minimal lo tahu ada porsi-porsi yang memang harus dialokasikan dalam kehidupan kita yang sebaiknya memang jangan dicampur-campur supaya hidupan lo lebih terarah gitu loh. Masalahnya banyak kok orang bisa punya penghasilan ya, tapi kenapa masih banyak orang yang punya penghasilan bahkan lebih dari cukup sekalipun nggak bersisa gitu loh setiap bulannya, bahkan sebelum waktunya dia gajian. Nah, itu kan kita perlu cari akar permasalahannya. Tapi kan orang itu memang seringkali menyalahkan kurang gaji, nggak dapat bonus, nggak dapat insentif, ini itu tanpa dia mau evaluasi dulu. Jadi punya penghasilan yang cukup, yang besar tentu menyenangkan. Tapi tidak kalah bijaksananya adalah lu juga harus paham dulu kemana aja nih larinya uang lu selama ini. Nah, saran dari gue yang paling sederhana dari ilmu perencanaan keuangan yang gue pelajari sejak 2016 lah ya yang lalu adalah lu pertama kali lihat dulu lu punya utang atau enggak. Ada, Mas. Sekarang lu lihat utang tuh juga ada dua, ada utang yang jahat dan utang yang baik. Utang yang jahat ya utang-utang yang konsumtif, lo yang apa-apa bentar-bentar maunya pakai utang nggak mau bayar tunai gitu kan. Tapi kalau utang buat misalnya lo beli properti atau misalnya lu bikin usaha, apalagi usahanya bisa tidak hanya sekedar menutupi cicilannya tapi juga lu bisa lebih mengembangkan usahanya, itu bisa dibenarkan ya kan. Nah, kedua ya jangan lebih besar pasak daripada tiang, jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kalau itu yang terjadi ya lu defisit, makanya lu nggak akan pernah bisa, jangankan investasi, nabung aja nggak bisa. Gaji lu 10, hiduplah di bawah itu. Gaji lo besok 20, tetap pertahankan gitu. Nah, kalau gue sih saranin itu selalu sisihkan, bukan sisakan. Jadi setiap lo dapat penghasilan, mau 5 juta, mau 10 juta ataupun lebih, keluarkan dulu minimal 10, 15, 20% untuk ke instrumen yang lo bisa gunakan buat tabungan atau buat diinvestasikan. Nah, selebihnya lo pakai buat bayar cicilan, lo pakai buat kebutuhan hari-hari. Nah itu. Lalu yang berikutnya adalah apa? Cek, kita punya proteksi enggak? Kalau orang yang kerjanya kantoran, apalagi di perusahaan-perusahaan yang cukup established gitu, ya mereka mungkin udah tinggal kerja aja, kantor udah cover kan, dia pasangan sama 2 orang anak biasanya begitu. Sakit ya udah tinggal masuk rumah sakit, nah, lagi di cover ya. Kalau yang entrepreneur seperti lo atau seperti gua gitu, ya kita kan harus pikirin sendiri. Ya minimal misalnya punya BPJS ya, atau kalau punya memang cadangan emergency fund yang cukup untuk kalau terjadi apa-apa sama diri kita, ya kita bisa survive tanpa harus menengadahkan tangan di bawah seperti ini, minta bantuan teman, orang tua ataupun adik ataupun ya segala macam gitu kan. Jangan ya kan. Dan yang berikutnya baru menurut gue diinvestasikan ya. Investasi kemana tentu ya sangat beragam ya. Kita mulai dari yang paling basic ya, ada namanya reksadana ya. Ada orang bilang dana reksa, salah. Dana reksa itu nama perusahaan gitu. Reksadana itu adalah sebuah wadah tempat di mana masyarakat pemodal ya menempatkan dananya untuk kemudian nanti dikelola
oleh yang namanya manajer investasi. Contohnya adalah tempat waktu gue kerja dulu tuh ya. Yang nantinya akan ditempatkan ke instrumen yang memang sesuai pilihan kita. Misalnya, gue kepengennya yang high return, walaupun high risk. Misalnya saham gitu. Gue gak apa-apa. Tapi yang kalau ini sampai 5 tahun yang potensinya paling bagus misalnya yang mana ini. Oke, gue yakin. Kenapa? Karena gue gak pakai uangnya ini uang dingin. Oke. Mengenai uang dingin, inilah yang sebenarnya banyak. Kenapa orang lebih sering kali gagal ketimbang yang berhasil. Uang yang dipakai, uang sekolah anaknya, uang mau umroh, uang anaknya nanti mau wisuda, dia pakai dulu karena dipikir, wah ini gue masukin 1 bulan ini kan mungkin bisa naik nih 10% atau berapa. Udah jadikan spekulasi. Jangan. Uang yang lu mau pakai buat investasi itu harus benar-benar uang idle, uang dingin. Makanya gue bilang jangan pakai uang dapur gitu ya. Itu sih paling sederhana, reksadana. Nah, reksadana juga macam-macam, Bro. Ada dari yang paling konservatif, artinya yang paling low risk ya. Reksadana pasar uang. Tapi imbal hasilnya hanya sedikit di atas deposito, tapi aman. Kenapa? Karena itu isinya memang deposito atau surat utang yang di bawah 1 tahun. Ya, misal deposito sekarang let's say 3%, ya mungkin reksadana pasar uang mendapat 4%, 4,5% gitu. Tapi relatif aman. Atau gue kepengen sedikit yang lebih jangka menengah tapi tetap aman, ya bisa beli sukuk. Sukuk negara kita. Kan negara tuh untuk pembangunan dia butuh tadi itu pinjaman. Ya kan? Ketimbang dia minjemnya ke IMF ke luar negeri, dia dipinjamlah kepada masyarakat kita. Dia terbitkanlah itu obligasi, dia terbitkanlah ori, dia terbitkanlah sukuk, ada sukuk retail, sukuk tabungan, ya kan? Nah, kita bisa berpartisipasi dalam pembangunan, salah satunya kita bisa beli yang namanya si sukuk itu. Nah, imbal hasilnya itu kurang lebih mungkin sekitar 5,5%, 6% gitu. Ya, kurang lebih 5%. Nah, gue kepengen yang agak lebih dong, Mas gitu. Ya, menurut gue ya saham. Kenapa? Karena di saham asal lo bisa melihat potensi perusahaan ini ke depannya masih bertumbuh enggak, ya kan? Kemudian perusahaannya menerapkan tata kelola yang baik enggak, ya. Lo kan bisa dapat ibaratnya kenaikan yang nggak terbatas. Ibaratnya sky is the limit. Lo mungkin udah sering tahu juga lah, ada harga saham yang tiba-tiba melonjak tinggi ketika misalnya dia ada masuk ke bisnis baru atau diakuisisi apa, pokoknya ada corporate actionnya lah gitu ya. Ada yang naik sampai bukan hanya 10% yang seperti gue ngomong kemarin di CNN itu setahun. Ada yang naiknya puluhan persen, bahkan ada yang sering disebut dengan istilah beggar gitu kan. 100% bro gitu loh. Itu real ya kan. Dan ini bukan sesuatu yang nggak jelas, wujudnya nggak ada. Ya memang wujudnya ada perusahaannya. Kalau dulu tuh kita kalau beli saham tuh masih ada warakatnya gitu loh bro, tahun 80-an. Tapi kalau sekarang kan semua udah paperless ya. Tapi nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kan sudah ada lembaga-lembaga yang mengadministrasikan itu, namanya KSEI, Custodian Central Effect. Jadi saham lo itu akan tersimpan di situ. Terjadi apa-apa sama lo, ahli waris lo akan tetap punya aset itu. Bukan berarti hilang nggak berbekas. Begitu. Masalah pembayaran, ada lagi clearing penjamin efek. Kemudian pasarnya ada namanya Bursa Efek Indonesia. Pengawasnya, regulator, ada namanya Otoritas Jasa Keuangan, ya kan? Ada lagi misalnya yang sekarang lagi happening 2-3 tahun belakangan ini, emas ya, terutama yang gue maksud adalah emas fisik ya, emas batangan ya. Harganya lagi membumbung tinggi terus gitu kan. Dulu gue inget banget, kayaknya waktu zaman gue di PL harganya masih puluhan ribu bro, 1 gramnya. Iya bro, di bawah 100 ribu gitu. Kalau tas tahun-tahun 93 tuh kan gue masuk kelas 1 tuh 93-94 tuh, ya kan. Sekarang harganya nyaris 3 juta, udah sempat kemarin di atas 3 juta per gramnya kan. Sekarang mungkin sekitar 2,8, 2,9 kurang lebih seperti itu ya. Ada sedikit penurunan lah gara-gara geopolitik ini. Nah, yang terbaik apa? Banyak kan nanya, Bang, ya gue suka dipanggil abang juga gitu sama orang gitu. Invest kemana nih? Gue gak bilang, investasi yang terbaik itu bukan emas, bukan saham, bukan reksadana, bukan properti. Investasi yang terbaik itu adalah investasi yang sesuai dengan tujuan lo, profil resiko lo. Dan itu tidak akan sama tiap orang. Karena gini, kalau gue misalnya bilang saham, oke, bagus. Tapi pada saat itu saham lagi turun 20% misalnya, lo bisa makan tidur nyenyak gak? Tiba-tiba lo ribut sama bini lo misalnya gitu kan.
kalau saham kayak kemarin waktu jangankan belum lama lah, waktu pas Covid deh, 5 tahun lalu, itu saham turunnya bisa sampai 40-50%, bro. Sekarang lo bisa bayangin, misal punya uang se-M, tiba-tiba di atas kertas, anjrit gila, ini portofolio gue udah lagi minus 400-500 juta nih sebentar aja nih, gitu kan. Ini gimana? Sekarang ya bukan udah balik, tapi udah untung lagi. Karena berpikirnya memang bener jangka panjang. Itu tadi yang tadi gue bilang, jangan pernah gunakan dana yang kita akan gunakan dalam waktu dekat untuk lo memang berspekulasi gitu, berinvestasi. Kalau mau main, ya lo main tuh di time zone lah. Lo main mungkin bawa keluarga lo main-main di mana, silakan. Karena ibaratnya uang hilang pun habis, ya udah orang membuat main-main. Tapi kan ini jerih payah lo, usaha, bangun pagi, pulang malam, ya dengan segala macam jerih payah, doa orang tua, doa pasangan, anak-anak. Terus kemudian ya lo iseng-iseng aja buat main. Makanya kalau ada orang nanya, "Bang, lo sukses karena main saham ya?" Enggak, gitu. Gue investasi iya, tapi gue gak main saham. Karena yang dimaksud mungkin main saham, ya lo buka laptop dari jam 8:30, jam 9, kemudian lo tongkrongin sampai mungkin jam 4 sore, jam 5 sore, hidup lo habis di situ. Gue bilang, gue enggak. Seperti tadi kita ngobrol, gue masih kepengen ketemu teman-teman gue kepengen ketemu orang tua gue kepengen mampir ke diskusi taman belakang, ngobrol-ngobrol misalnya seperti hari ini, supaya gue lebih bisa menjalankan peran gue tuh lebih lengkap aja, lebih utuh gitu loh. Bukan wah gue hidupnya tuh kayak di kamar, di ruangan sendirian aja untuk begitu. Enggak, tapi kembali lagi itu kan pilihan ya. Gue gak bilang artinya itu salah, tapi kembali lagi bahwa gue memang ingin menjalankan kehidupan yang tidak demikian gitu. Tapi apakah gak ada trader yang bisa sukses gitu? Kembali lagi, kategori sukses menurut lo apa? Kalau lu misalnya sekarang punya uang 10 juta, terus kemudian bisa punya uang 100 juta, lu pikir udah sukses, alhamdulillah. Tapi pada saat orang mungkin nanti bisa punya uang 100 juta, dia merasa bahwa dia belum sukses. Kenapa? Belum punya uang 1 miliar. Nanti terus seperti itu. Ingat, di atas langit selalu ada langit. Tapi, lu lihat orang-orang yang kita bicara sukses secara finansial, itu rata-rata dia itu adalah investor. Dia punya sahamnya. Bukan kerjanya main-main saham, gitu loh. Ya lo sebutlah, ya kalau yang di luar negeri terlalu jauh lah ya. Misalnya seperti Warren Buffett, seperti kayak siapa, misalnya Bill Gates, seperti siapa lagi. Itu punya sahamnya. Ya kalau kayak senior-senior kita lah, ya Sandi Uno, ya kan, dengan Saratoganya, ya, atau teman-teman senior kita yang lain dengan perusahaan-perusahaannya gitu. Itu karena dia punya ownership gitu, dan dia juga punya kendali gitu. Ya mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman lah. Mungkin lah nanti lah next time kapan-kapan kita bisa sharing lebih mendetail kalau khusus ngomongin investasinya. Ya, menarik. Gue tunggu waktu itu tuh, gue pasti akan hadir di kursi depan. Nah, ini kan yang kita obrolin tadi barusan untuk 5-20 tahun ya. Untuk lebih selanjutnya lagi yang kita sudah nggak produktif tuh, itu maksudnya untuk pada saat pensiun. Betul. Jadi kebetulan banget nih gue kemarin ngobrol sama angkatan gue. Dia itu jadi chef di healthcare di Australia. Nah, dia tuh cerita tuh sama gue. Dia bilang gini, gue tuh ngejagain si nenek-nenek ini atau kakek-kakek ini, ya gue siapin makannya, gue jagain mereka. Cuman mereka tuh kadang-kadang udah agak malas hidup. Padahal itu dalam arti gini, mereka tuh ngerasa umur panjang itu adalah kutukan. Karena apa? Karena mereka sudah terpepet dengan tabungannya itu udah habis. Kadang-kadang sorry banget, maksudnya bukan gimana-gimana, tapi keluarga mereka sudah nggak mengunjungi lagi gitu. Jadi kayaknya gue udah kesepian, terus tabungan gue habis, terus gue nggak tahu mesti ngapain gitu loh. Gue pengen bertanya sama lo, kalau misalnya kita kalau mau menabung tapi untuk yang panjang nih, yang buat kita hari tua setelah pensiun gitu, itu bagaimana ya kira-kira gambarannya? Ya seperti tadi gue bilang, kalau memang tujuannya adalah untuk jangka panjang, menurut gue jangan taruh uang lo banyak-banyak di tabungan. Jangan juga taruh di reksadana pasar uang. Minimal banget ya lo taruhnya di instrumen pendapatan tetap seperti obligasi, seperti sukuk yang bisa memberikan imbasnya 7-8%, atau kalau enggak saham. Cara sederhana banget gitu. Ini saham ada nyaris 950, hampir 1000 lah yang lo bisa beli gitu loh. Ya lo gak perlu semua, lo cukup perlu mungkin 1, 2, atau bahkan 3, ya kan. Luangkan waktu untuk belajar, untuk bertanya. Apalagi lu misalnya mau beli saham, lu kan harus buka di salah satu perusahaan sekuritas. Lu bisa ngobrol
sama perusahaannya, sama brokernya, ya, sama mereka yang dianggap lebih, katakanlah lebih kompeten atau lebih well informed ya terkait dengan itu. Gue punya dana sekian atau gue punya plan sekian, saran dari lu gue beli perusahaan apa, ya kan. Tapi jangan ditelan mentah-mentah juga, karena kan ya at your own risk. Jadi cukup aja lu denger, terus kemudian lu lihat lagi mana nih perusahaan nih yang katakanlah setiap tahun masih bagi dividen, atau perusahaannya nggak bagi dividen tapi pertumbuhannya kencang banget. Kan lu bisa dapat yang namanya keuntungan kalau di saham minimal dari 2 nih. Pertama dari kenaikan harganya. Kedua dari dividen. Dividen dibagikan ya minimal setahun sekali, ada yang 2 kali dalam 1 tahun gitu. Nah, itu menariknya, dan saham itu bisa diwariskan. Tapi karir lo di dalam pekerjaan sehari-hari, kalau terjadi apa-apa, kan nggak bisa anak lo atau istri lo yang nerusin, ya kan bro. Bisnis, ya niat orang seperti itu. Tapi anaknya nggak diajarkan bisnis, nggak dipersiapkan, ya kan. Pada saat bapak ninggalin, akhirnya seringkali udah terbengkalai. Habis itu stop aja, berhenti aja. Oke, kita semua pasti nggak ada lah. Ya, kita semua nanti pasti akan pulang. Tapi membedakan 3, kapan, di mana, dan dalam keadaan seperti apa lo berpulang. Terkait dengan tadi apa yang lo share, gue sih nggak mau di usia tua gue nyusahin kehidupan orang lain. Mudanya kelihatan, wah berkecukupan, bisa kesana, bisa kesini, bisa punya ini, bisa punya itu. Tapi gitu gue kurang produktif, mulai penghasilan. Dan kita kan tahu pada saat seseorang semakin menua, umumnya walaupun tidak selalu ya, lo semakin menurun tingkat kesehatannya, ya produktivitas semakin menurun. Tapi argo jalan terus kan, hidup harus di jalan, pulsa harus tetap dibayar, listrik harus dibayar, bensin tetap harus dibayar. Lo makan hari-hari, sesekali masih kepengen nongkrong, masih kepengen ketemu teman dan lain sebagainya. Itu semua pakai duit. Nah kalau sumbernya itu menghasilkannya udah nggak ada, terus mau bagaimana? Jadi pada saat kita sekarang ini sedang produktif, saran dari gue sebanyak-banyaknya lah lu sisihkan untuk lo investasikan. Bukan untuk flexing, bukan untuk plesiran, boleh, tapi maksud gue lu jangan lupa bahwa hidup lu tuh nggak cuman saat ini, hari ini. Ya, lu sekarang berarti udah 40 juga ya? 40 kan. Gue tahun depan udah 50 kan bro. Ya, ya ketahuan tuanya dia. Gue ngomong apa-apa lo. Ya, kalau gue itu dari 15 tahun lalu atau lebih tuh, gue nggak mulai menyisihkan sedikit demi sedikit, ya dari penghematan yang ya mungkin orang pikir apain sih, udah nikmatin aja, hidup cuma sekali. Justru itu bro, karena hidup kita ini nggak kayak sinetron tersanjung sampai 6 mati, hidup lagi, mati hidup lagi. Dulu pemeran utamanya Ribowo, ya kan, tiba-tiba mati ganti Jeremy Thomas ganti lagi si Bejegal. Karena kita cuma sekali, maksud gue jalanilah kehidupan kita sebaik-baiknya kehidupan, termasuk juga dalam hal keuangan. Yang tadi gue ngomong waktu pas kita di lounge, ya teman, ya dia akan ada di sekitar kita. Ya pada saat kita lagi dalam keadaan berkecukupan, senang, mereka akan senang, ya. Tapi pada saat lo kesusahan, ya pun artinya ada yang membantu, ya sekenanya. Tadi lo bilang, pada saat lo nggak akan menghasilkan lagi, nggak produktif di usia 55, 60. Badan kemudian lo diberikan kesempatan untuk hidup sampai 80 katakan. Lo harus survive hidup 20-25 tahun. Itu mau gimana bro? Benar. Uang 1 juta hari ini itu jauh lebih berharga daripada 20 tahun dari sekarang. Tahun 2004 harga Avanza 114.500.000. Tahun 2026 masih ada Avanza. Harganya nggak ada yang di bawah 300 juta. Itu inflasi. 20 tahun ya itu ya. 20 tahun. Karena gue udah pernah melewati masa itu, gue pernah mengalami berbagai macam asam garamnya, gue akhirnya lebih merencanakan kehidupan gue. Bukan berarti kita pelit bro. Ya, orang bilang, wah ngapain sih, jalanin aja lah kehidupan gitu. Berarti tawakal aja gitu kan. Tawakal pun pakai akal, gue bilang. Ini yang membedakan kenapa kita dengan hewan, karena kita diberikan akal pikiran, hati nurani.
untuk membedakan mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang prioritas, mana yang kurang, atau bahkan yang sebenarnya nggak penting nggak usah lah dilakukan gitu. Mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Disitulah tingkat seseorang itu akhirnya bisa dibedakan kebijaksanaan dan kedewasaannya. Nah makanya kalau gue selalu menghimbau kepada teman-teman semua, jangan pernah jumawa, jangan pernah lalai dengan namanya kesehatan saat ini, dengan namanya posisi karir lo saat ini, dengan mungkin bisnis lo saat ini, ya tetap sehebat-hebat dalam bisnis apapun, lo harus punya diversifikasi, lo harus punya ada juga alokasi aset lain. Bisnis kadang nanti kalau udah maju ya, tapi jangan langsung celamitan sana sini gitu. Bikin lagi juga. Kenapa? Kalau ibaratnya mesinnya yang ini lagi nggak bisa jalan karena satu lain hal, yang ini mungkin masih bisa menjalankan. Begitu juga, gue udah yang penting karir. Lah, berapa banyak sekarang teman-teman kita yang kena PHK kan bro? Sekarang kalau pengetahuan lu sampai level-level menengah aja, mohon maaf, lu udah digantikan sama AI. Betul. Ya, cari skill lain yang unreplaceable. Apa misalnya? Ya lu belajar cukur rambut lah misalnya gitu. Ya barbershop ya kan nggak bisa pakai air rambut lu bisa rapi ya kan. Apalagi kayak lo botski. Ya kan lu tiap minggu kan lu kan tiap minggu kan harus kiri-kiri kan ya. Lu sekarang enak lu sendiri gitu kan. Tapi kalau kayak rambutnya nanggung-nanggung kayak gue kan 3 minggu sekali kok minimum harus ada yang motongin kan. Nah itu skill-skill yang menurut gue tuh menarik gitu untuk kita harus punya ya kan. Kamera misal juga seperti itu, bagaimana bisa menghasilkan momen-momen yang bagus gitu kan ya. Kalau teknologinya kan alatnya, tapi hal-hal seperti itu kita cari di luar dari ya day to day activity kita, either itu menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi tadi orang wanita karir, ataupun kalau yang cowok-cowok juga adalah yang menjadi pimpinan di perusahaan apapun. Dan nggak usah gengsi lah bro, kadang kau kan udah kerja sekian tahun di sini, apa kata orang kalau weekend gue masa ada kerjaan ini itu gitu. Contoh lah sederhana tadi gue ngomong kamera. Misalnya lu suka fotografi, harga kamera berapa sih? Puluhan juta. Lensanya mungkin puluhan bahkan ratusan juta. Ya ketimbang lu cuma sekedar jepret-jepret keluar kota, foto-foto begini segala macam, proklamirkan diri gue. Gue punya jasa fotografi, ya kan? Wah tapi kan udah banyak. Nah ini yang suka mengecilkan rezeki, ya kan? Seberapa banyak kita lihat coffee shop hampir tiap minggu numbuh bro, ya kan? Tetap aja orang nggak ada yang merasa patah semangat untuk mau mencoba. Ya kan rezeki masing-masing. Begitu juga. Yang penting buat aja. Kita nggak tahu nanti datangnya dari mana. Emang tugas kita kan ikhtiar terus aja bro, ya kan? Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi lah, terutama buat ya adik-adik kita yang nonton ya. Iya benar-benar. Itu gue mau tanya tuh, ada nggak masukan atau tips buat mereka terutama yang masih muda nih kan? Kalau misalnya baru lulus kuliah, mereka masih pakai uangnya orang tua gitu. Bisa nggak sih kita mulai menabung gitu atau berinvestasi? Kalau mau mulai itu dari mana sih? Kira-kira kayak gitu deh untuk yang muda-muda nih. Ya biasanya kalau yang muda kan dapat uang jajan ya kalau kita dulu ya gitu. Tapi menurut gue sekarang zaman udah berubah. Iyalah waktu zaman kita dulu, gue 34-35 tahun lalu ya masih ngandelin uang jajan. Sekarang banyak anak-anak SMA udah bisa punya penghasilan sendiri. Mereka ada dagang kecil-kecilan, apapun lah, misalnya ada yang kartu basket, ada yang dagang hobinya mereka apa, terus mereka jual lagi, atau bahkan sekarang mereka lagi lihat YouTube, wah cuan dari produk digital misalnya begitu, ya kan? Nah, terus mereka coba belajar, mereka ikut seminar, mereka ikut webinar, mereka beli e-book, terus mereka praktekin, ternyata bisa menghasilkan, ya kan? Banyak artinya cara kita tuh untuk bisa punya uang, nggak melulu harus jadi orang kantoran juga. Bisnis itu kan nggak melulu harus kita memproduksi barang, ya kan? Kita bisa menawarkan jasa, atau tadi jualin barang orang lain juga bisa. Kenapa enggak ya? Afiliator gitu kan? Broker ya kan? Broker kan juga manusia. Broker juga manusia. Kayak gitu. Ya apapun, yang penting halal lah. Kalau gue sih selalu memang mengedepankan itu ya. Karena ya gue sih kepengen hidupnya berkah bro. Karena gini, pada saat dulu gue juga pernah ibaratnya gini, lo mau cari yang sok-sok yang halal, yang haram aja susah gitu, ya kan? Akhirnya kita ngerjain apapun serabutan, kayaknya dapetnya gampang, hilang nggak berbekasnya, dan yang lebih parah, lebih banyak lagi yang kita alami atau kerugian. Oh itu banyak. Ibaratnya kayak gila, busuk banget ya.
kenapa sih ini itu dan segala macam. Terus gue cerita, bukan maksudnya mau pamer atau gimana, enggak lah. Gue tuh dulu suka banget brand tuh mobil Mercy gitu ya. Pertama kali gue bisa beli mobil tuh Mercy, tapi tahun 83, Mercy Tiger bro. Tiger. Ya kan, wah gue seneng banget tuh. Suatu ketika ya akhirnya punya tabungan, gue punya beberapa ratus juta dan gue beli Mercy baru cash. Tapi gue cuman pegang uang di tabungan tinggal puluhan juta bro. Sakit jiwa. Harta gue itu cuman dalam bentuk mobil yang bisa ketabrak, bisa mogok, bisa gak pakai, bisa segala macam ya kan. Saking segitu terlalu materialistiknya. Dan disitulah gue diuji. Disitu gue dicoba. Baru 2 minggu lagi gaya-gayaan dong nyetir di tol ya kan. Waktu itu gue ingat banget tahun 2004 bro. 22 tahun yang lalu. Dari depan gue tuh ada truk, cetak, ada batu mental di atas gitu. Kacanya retak-tak. Terus gue jalan karena kenceng kan 100, 120. Gue jalanin aja terus lama-lama retak. Ya dia gak pecah gini karena tempered kan. Tempered. Gak asuransi, gak apa. Tahun 2004 loh, 22 tahun lalu, 20 juta aja gitu. Kaca depan sama list karetnya segala macam sampai segitunya. 20 juta Iya, cuman pada saat itu ya dolar mungkin masih 89.000 kali pada saat itu, nggak seperti sekarang 17.100 something seperti ini. Ya kayak gitu di situ. Jadi gue belajar gitu ya untuk bukan nggak boleh lu tuh pengen punya ini itu, apalagi yang muda-muda kan. Wah, kayaknya tuh kesuksesan itu harus identik dengan materi. Kalau menurut gue sih enggak. Silahkan lo membuat versi lo sendiri masing-masing. Tapi kalau menurut gue, sukses itu adalah apabila lo bisa lebih baik daripada diri lo yang kemarin. Tanpa perlu lo harus membandingkan diri lo dengan orang lain. Karena lo akan capek. Hari ini lo lihatnya si A, lo bisa capai, lo puas, sesaat. Lo nengok sedikit, ada lagi yang lebih lagi. Lo akan terus seperti itu. Ya, never ending story bro. Jadi udahlah kita jalanin versi kita. Ya, be the best you gitu loh menurut gue. Tuh, ini keren banget sih insight-nya dari Mas. Dari kita tuh punya uang berapapun juga, kita bisa sisihkan berapapun juga itu kan tetap aja itu menabung, tetap aja itu investasi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi sih kita untuk tidak melakukan itu gitu. Apalagi yang kayak tadi Mas bilang, umur kita bisa sampai 80 gitu, bukan berarti itu adalah kutukan, tapi itu adalah berkah gitu, bisa jadi juga gitu kan, tergantung gimana kita menyikapinya gitu. Yes, betul. Dan mungkin ada yang nanya sama gue juga, Bang, kapan nih waktu yang paling terbaik buat investasi gitu. Jawaban gue, kalau gue bisa kembalikan waktu, ya gue kepengennya di era tahun 90-an gitu. Iya kan, zaman apa semua masih murah, ya kan seperti itu. Tapi kan nggak bisa, ya kan. Jadi mulailah sedini mungkin, dan nggak perlu lu kayak coba-coba untuk timing the market, nebak-nebak. Ini lagi udah tinggi, lagi tinggi turun gitu, lo akan capek, ya kan. Kalau saran buat yang pemula, lakukan investasi dengan cara mencicil setiap bulan, setiap lu dapat penghasilan secara rutin, berapapun kecilnya, mau 100.000 lo sisihkan, tapi terus rutin disiplin, istilahnya namanya dollar cost averaging. Jadi lo bisa dapat rata-rata gitu loh bro. Tapi kalau cuma sekali lo diamin aja, mungkin nanti pada saat keadaan lagi berbalik arah, harga lagi rendah, lo nggak punya peluru lagi untuk membeli di harga yang lebih murah, gitu. Tapi kalau lo bisa rutin beli terus walaupun sedikit, lo nanti pada saat murah lo bisa dapatnya lebih banyak kan. Baik itu kalau saham mungkin lembar sahamnya, kalau reksadana unit reksadananya. Ya, ini sebenarnya bisa 3 hari 3 malam bu, ya kan. Bisa semalam suntuk. Tapi mungkin sedikit banyak bisa memberikan insight lah buat teman-teman. Senang sekali lagi gue bisa ya berbagi pengalaman. Ya sekali lagi bukan gue yang paling pinter, paling hebat, enggak lah. Senior-senior kita banyak lah orang-orang yang lebih sukses, banyak senior yang juga berkecimpung di dunia pasar modal yang lebih berpengalaman untuk kita bisa cari tahu. Tapi mudah-mudahan yang gue sampaikan bisa ada kontribusinya, khususnya buat bro-bro kita sesama alumni ataupun juga yang masih kuliah, masih sekolah di SMA PL tercinta.
Siap. Wah, thank you banget Mas atas waktunya, thank you banget atas insight-nya. Om Bros, demikianlah Bro Wijaya Broadcast kali ini. Semoga dapat membantu banyak orang ya. Dah. Perubahan pasti terjadi. Tak bisa dihindari, taklukkan semua ambisi. Berjalan seiring perubahan, jelajahi semua kemajuan zaman. Tunjukkan pada dunia, kita mampu berelevasi jadi bangsa yang luar biasa.